Terus Sukses. Petani Sukoharjo Lebih makmur. Ini bagaimana strategi kita, upaya kita untuk persemaian di luar lahan, sehingga pada saat nantinya kita mesti tanam, bibit sudah siap, sehingga begitu panen harus segera olah lahan dan siap untuk ditanami kembali. Lah tentu kalau kita melakukan persemaian di lahan, lahan masih ada tanamannya, sehingga kita harus menyiapkan di luar lahan. Nah, ada pun tekniknya. Yang pertama, persemaian dilakukan di luar lahan. Manfaatkan lahan pekarangan atau kebun kita atau halaman kita, atau rata-rata petani di desa lahan pekarangannya masih luas. Nah, kita melakukan persemaian di halaman kita, di pekarangan kita. Yang pertama, semai di luar lahan atau di pekarangan, semai di pekarangan. Kemudian ya, semai di pekarangan atau bisa menggunakan dapok. Nah, yang kedua itu menggunakan dapok. Dapok itu apa? Sitre ya, dapok sitre ini yang biasa kita gunakan untuk menyemai menggunakan mesin tanam itu. Menggunakan kelebihan dengan dapok ini bisa diratakan di halaman atau bisa di sistem sap, jadi bertingkat-tingkat. Jadi kita siapkan para-para rak begitu, tingkat demi tingkat, itu bisa mempersingkat tempat, hemat tempat dengan menggunakan dapok ini. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan kerjasama dengan penyedia bibit. Artinya biasanya di beberapa tempat ada para petani pengusaha bibit yang itu kita ajak kerjasama. Mereka sudah menyiapkan lahannya, sawahnya untuk tidak ditanami, tetapi digunakan untuk jasa persemaian. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu dengan cara setiap menjelang panen, ya. Jadi setiap menjelang panen, itu tanaman padi yang sudah mulai keluar malai itu, walaupun belum tua, dicabut, kemudian disisihkan di sela-sela tanaman yang lain, seukuran lahan persemaian yang kita butuhkan. Sehingga padi ini melanjutkan kehidupannya di tempat, di sela-sela tanaman yang lain. Lahan ini untuk persemaian sudah bisa kita siapkan. Kita olah lahannya, tanaman yang di sini seiring tambahnya waktu untuk sampai bulir-bulirnya menjadi bernas, mentes, dan siap panen, persemaian ini sudah siap. Sehingga begitu dipanen, diolah lahannya, persemaiannya sudah siap. Sementara ini dua hal pokok yang mesti kita lakukan. Yang pertama tentang penjadwalan tanam, artinya dari hitungan ini kita diajak untuk mengoptimalkan lahan kita. Kalau 1 tahun bisa 4 kali, kenapa harus kita tanam 2 kali? Kenapa mesti hanya 3 kali? Toh 4 kali bisa dilaksanakan. 4 kali panen dikalikan keuntungannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.